Dan, oh apa Pak? Jadi ini ada petunjuk dan, oh gimana, tertarik ya kan? Gimana? Jadi menurut ini dan orang sepuh nih pelakunya lari ke arah barat daya. Ya ampun ya, astagfirullahaladzim. Barat daya tuh panjang banget Pak, sampai Australia itu barat daya. Ya ampun. Dulu itu ndak punya kepikiran masuk polisi. Ya. Kemudian karena dalam tanda petik ya dipaksa orang tua untuk cari sekolah yang gratis. Ya. Akhirnya sekarang jadi polisi. Kira-kira apa dan yang beda? Dulu kan keluarga guru, oke lah ya sudah disiplin, ada disiplin, tapi setelah sekarang jadi polisi, apa yang beda perlakuan di keluarga atau perlakuan sampean ke anak lah mungkin kira-kira apa yang membedakan? Di keluarga kebetulan kakak saya dosen, Mas. Jadi memang keluarga pendidik lah. Pendidik. Di keluarga ya akhirnya kita sharing-sharing saja sih ya. Bapak juga menghargai saya, kakak menghargai saya menghargai keluarga. Kita sharing pengalaman. Dulu kan hidup saya kan sangat terbatasi dulu. Bukan terbatas ya, monoton ya. Monoton. Menurut gimana maksudnya? Monoton rutin. Bangun jam berapa, berangkat sekolah, pulang sekolah. Karena guru kan seperti itu, Mas. Ya. Ibu dulu masak dulu, berangkat sekolah, pulangnya rutin jam setengah 2. Ya. Dapat sedikit, tidak pernah sampai asar lewat, itu tidak pernah kan. Itu sangat rutin sekali. Malam nyapu, baru malamnya belajar, makan malam bersama, belajar. Nah, di polisi ini, di serse ini, kalau saya excited nih. Saya orangnya saya selalu ingin belajar suatu hal yang baru. Nah, di sini saya ketemu permasalahan, ketemu orang, ketemu bidang yang sangat beragam. Terutama di serse ya. Penipuan, lihat perusahaan untuk menentukan siapa yang salah, ada kebocoran di mana, saya harus pelajari mekanisme perusahaan itu misalkan ya. Belajar akuntansi berarti kan harusnya. Salah satunya mungkin. Ya, akhirnya saya harus beli buku ekonomi, harus nanya sama teman saya yang ahli di bidang itu. Saya harus banyak teman supaya saya tahu apa yang saya berbuat. Berbagai bidang, dokter ada, ekonomi ada. Beda sama guru temannya siapa? Ya guru. Ya guru, dosen mungkin kan, muridnya, sama lingkungan. Kalau saya membatasi pertemanan dengan satu orang, itu membuat saya menjadi kurang kompeten di bidang saya, karena di bidang saya menuntut saya harus banyak tahu tentang segala sesuatu. Ya. Dan itu dulu, sekarang jadi kasat reskrim ya. Dulu emang di Akpol tuh ada penjurusan atau gimana? Oh, kamu enggak. reskrim atau gimana? Enggak. Dulu masuk Akpol, keluar itu lulusnya mau jadi apa bebas, Mas. Nanti biasanya kita akan di mapping sama user kita pertama. Kamu cocoknya di mana nih sama usernya tuh? Kalau saya Kapolres nih misalkan di waktu Jakarta dulu. Kamu Daru cocoknya di Lantas atau Daru cocoknya di Reskrim. Waktu itu saya nggak tahu juga Reskrim kayak gimana, Lantas kayak gimana. Tapi saya dulu pengennya masuk Lintas, Mas. Pengennya masuk karena rapi-rapi kan. Wih, ya. Dosen rapi-rapi nih, ganteng-ganteng nih kan. Yang Reskrim kaosan aja ini kan. Ya. Bukan masuk Lintas. Ternyata berdasarkan asesmen user saya, kamu cocoknya di Reskrim. Masih nggak tahu, saya masih buta sama sekali. Habis itu saya mulai belajar untuk jadi reserse di sana. Oh, ternyata tidak akan habis yang saya pelajari di sini. Kalau undang-undangan baru, permasalahan yang datang baru, saya exciting dengan itu. Semakin hari saya semakin senang. Apalagi kalau mengungkap kasus-kasus yang susah banget, kita beradu pikiran dengan orang-orang yang mafia yang pintar. Saya semakin tertantang, dan ternyata yang di reskrim itu
bukan hanya pekerjaan lagi, udah jadi hobi saya sih kayaknya. Reskrim jadi hobi sekarang. Nah, ini pengalaman artinya kan sejak dari awal setelah lulus dari asesmen awal itu cocok dari reskrim. Sudah berapa kali dan jadi kasat reskrim ini? Saya 3 kali. Tiga kali. Saya di Gresik, di Malang, sama di Mojokerto. Nah, reskrim itu kan salah satu tugasnya adalah bagaimana kemudian memecahkan kasus, ya kan, mengurai apa yang jadi kasus kejahatan atau apa ya. Nah, dari 3 kali jadi kasat reskrim, apa kasus yang menurut jenengan ini tidak terlupakan atau waktu itu sangat sulit lah, sampai stres mungkin lah kira-kira? Saya itu Mas, kasus memang nggak pantas juga diomongin sebenarnya. Saya sangat seneng kalau ketemu kasus pembunuhan. Seneng kalau ketemu kasus itu pembunuhan. Menantang banget. Itu menantang banget. Bukan karena ada yang meninggal enggak. Bukan karena berharap ada kasus pembunuhan lagi lah. Enggak. Karena di pembunuhan itu sesuatu yang tidak bisa kita ciptakan nih, nggak bisa kita cari nih. Ya. Kalau kita mau nyari target importasi ilegal, itu nyari tuh sistem, ya kan. Cuman kalau pembunuhan itu kan nggak bisa kita cari. Cuman di situ saya cukup menantang loh, sangat menantang. Di Gresik pernah saya harus nyari orang tuh 3 minggu. Di Malang, Malang tuh banyak banget sih, 18 pembunuhan selama di sana. 18 pembunuhan. Tapi alhamdulillah terungkap semua. Pernah di Malang waktu itu saya dapat kasus pembunuhan. Cari sudah semua anggota lapangan saya yang bentuknya itu tersamarkan semua, dan nggak kayak polisi itu kan, kumpulkan semua, saya cari lah. Butuh waktu beberapa hari, ketangkep nih. Dah. Baru ketangkep jam 7 saya laporan Kapolres. Ya Dan, ketangkep Dan, ini Dan. Ya. Oke. Habis itu setengah jam saya telepon balik sama Kapolres. Bro, siap Dan? Itu ada pembunuhan lagi tuh. Hah? Kalau nggak salah mati 2. Hah? Dan itu jaraknya 2 jam dari TKP, dari teman saya. Anggota saya capek semua. Iya. Nah, set. Oh ternyata hitungan jam sudah. Setelah itu telepon lagi. Besoknya, Bro, yang itu mati Bro, kata. Hah? Mati Bang? Sudahlah. Itu benar-benar capek banget. Nah, akhirnya yang ketiga ini, saya sudah lakukan olah TKP, mencari petunjuk sudah saya lihat, tapi belum tergambar. Waktu itu belum tergambar kemana. Sampai saya bolak-balik ke TKP mungkin seminggu lebih Mas. Setiap hari saya datang TKP siang. Saya sampai nggak ketemu, karena waktu itu indikasi pembunuhannya jam dini hari, jam 1 sampai jam 2. Saya kembali ke jam TKP. Jam 1 pagi saya kembali. Saya duduk di situ, lihat kanan kiri dengan darah yang masih tersisa. Saya lihat, saya harus dapat gambaran TKP-nya malam gimana ya. Ada saksi ternyata. Ada saksi di TKP. Saya harus menggambarkan situasi yang paling mendekati kejadian waktu itu. Ternyata ada tukang bakso. Panggil lah, Pak. Bakso Pak. Oh iya Pak. Ini saksi ini tidak saya temui waktu saya ke TKP siang. Ya. Waktu olah TKP. Karena dia adanya malam. Saya tuh ngomong lah, Pak, waktu itu kejadian, oh iya tuh Pak, waktu itu saya lihat ada motor Pak, ada motor fiction tuh lewat sini, berdiri, berhenti di lampu merah, ada rame-rame putar balik, dia kabur gitu, pergi lagi. Sempat petunjuk akhirnya. Itu petunjuk kuncinya. Itu cukup lama, saya 17 hari ngungkap itu, karena buntu saya sampai kayak orang bengong, nggak ada petunjuk, kenapa balik lagi saya TKP jam 1 pagi. Padahal tadi waktu sampai cerita ke sana waktu kejadian jam 1 malam, lihat lokasi, mungkin juga nggak banyak orang kan.
Iya. Itu anggap aja tadi jenengan itu cari wangsit lah. Atau aja lagi viral kemarin mau manggil arwah. Pernah nggak melakukan seperti itu? Saya sih ya selama jadi sales sih nggak pernah melakukan itu, Mas. Nggak pernah, ya? Karena menurut saya sesuatu itu logis ya. Tapi ya ada aja lagi bisa dari warga ya. Kalau kita lagi ngungkap ada kasus gitu, saya di situ biasanya saya tidak akan pulang sebelum perkara itu terungkap kalau pembunuhan, Mas. Saya nginep di situ, tiba-tiba ada yang dari desa, dan oh Bapak, jadi ini ada petunjuk dan, gimana tertarik ya kan, gimana, jadi menurut ini dan orang sepuh nih pelakunya lari ke arah barat daya. Ya ampun ya, astagfirullahaladzim, barat daya tuh panjang banget Pak, sampai Australia itu barat daya, ya ampun. Dalam hati, tapi setidaknya saya menghargai Bapak itulah, karena warga pengen ikut bantu polisi untuk mengungkap ini. Saya hargai itu, cuman dalam hati, ya ampun, barat daya itu kalau dipikir terus sampai Australia ini Pak, nggak mungkin dong kan. Dan jadi polisi yang di unsur reskrim ya, itu kan jarang pakai seragam lah ya. Kayak sekarang juga nggak seragam, sehari juga nggak seragam kan. Sempat nggak kemudian keluarga, teman atau mungkin anak lah ya, sempat kaget gitu loh, emang polisi gitu? Ya sampai sekarang anak saya yang kecil tidak percaya kalau saya polisi, Mas. Umur berapa itu yang? Umur 3 tahun kan? Umur 3 tahun. Gimana ceritanya? Sempat harus cerita. Biasa kalau jalan ketemu mobil kan, mobil polisi. Wih, polisi. Apa polisi? Ya Bapak bukan polisi juga dalam hati kan. Iya. Bapak polisi nggak ada? Bukan. Iya. Bukan itu. Pernah nggak walaupun jadi di reskrim ya itu kan di momen-momen tertentu kan harus pakai seragam ya. Pernah nggak kemudian saat pakai seragam terus ketahuan anak itu? Iya. Kalau saya sertijab kan pakai seragam tuh Mas. Sertijab kan. Kalau pacara pun saya pakai jas kan. Kalau sertijab pakai seragam tuh. Lalu anak saya yang kecil tadi tuh. Nah, masih ber 2 tahun setengah waktu itu. Nih. Ini baju apa? Baju polisi. Jadi, Papa polisi bukan? Bukan gitu. Jadi itu jadi sebuah tantangan juga buat saya meyakinkan anak saya kalau saya ini polisi. Gitu. Karena memang tugas reskrim itu lebih banyak dalam arti tidak boleh diketahui memang kan ya saat melakukan pemeriksaan terutama atau penyelidikan ya. Di lapangan itu akhirnya ya anaknya aja nggak percaya kalau dia polisi kan gitu ya. Nah dan ini di tengah kemajuan teknologi lah ya. Ini kan banyak kemudian kasus-kasus kejahatan yang melalui medium internet lah ya. Baik itu penipuan atau juga bahkan kelainan seksual ya. Yang di Malang itu sempat viral fetish itu kayaknya akan jadi tantangan serse ke depan. Kira-kira apa Dan? Dalam pelaksanaan tugas saya sendiri Mas. Saya sendiri punya paradigma pencegahan kejahatan. Sama kayak rumah sakit harus hadir untuk mengobati orang yang sakit. Cuman budaya hidup saya tetap digelorakan. Nah, paradigma yang saya pakai adalah pencegahan kejahatan. Kebetulan kalau masalah kejahatan internet, saya sempat saya sudah 2 kali melakukan analisa tentang penipuan online. Saya gambarkan bagaimana mekanismenya, karakteristiknya, modus-modusnya, ada berapa saya petakan. Saya per 3 tahun saya petakan, sudah 2 kali memetakan ini, dan saya buat skema pencegahan kejahatan penipuan online. Nah, contohnya yang kemarin sempat di akomodir ya, waktu itu seperti pendaftaran NIK untuk telepon. Nah, pendaftaran NIK untuk telepon itu semakin meminimkan orang menyalahgunakan telepon itu karena bisa dilacak, karena terdaftar. Nah, saya membuat desain, saya mempropos desain pencegahan kejahatan supaya apa sih? Supaya orang itu akan semakin susah untuk berbuat jahat, untuk nggak cuma untuk penipuan online ya, untuk beberapa hal yang lain.
curanmor, saya membuat desain bagaimana sistem patroli, seskampling, penandaan, kemudian plang. Itu adalah. Jadi artinya butuh di Reskrim itu sama dengan rumah sakit, bagaimana kemudian promosi pencegahan agar kejahatan tidak terjadi, itu juga ya. Tidak hanya kemudian menerima kasus untuk ditangani atau ditindaklanjuti. Nah, sudah 13 tahun, 3 kali jadi Kasat Reskrim, kira-kira apa harapan dan cita-cita ini? Saya nggak tahu, Mas. Masuk kan cita-cita dan jadi Kapolri mungkin, atau Kapolda lah, minimal Kapolda. Saya ini hidup dengan menjalani hari demi hari, amanah dalam tanggung jawab. Kalau saya itu aja, kalau bilang nanti wah besok jadi jenderal, permasalahannya bukan saya bisa jadi jenderal atau tidak. Salah pertanyaannya. Pertanyaannya adalah ketika kamu besok jadi jenderal, apa yang akan kamu lakukan? Kamu bermanfaat nggak? Sama itunya. Makanya saya setiap hari memantaskan diri, saya belajar, saya tidak luput dari amanah tanggung jawab yang saya emban. Saya bisa jadi kasat ya amanah, saya jadi kasat. Nanti sisanya kita serahkan ke Gusti Allah ya Mas. Pantasnya Andaru ini di mana? Jadi apa? Siap. Tapi kalau boleh tahu yang lagi fokus ingin dipelajari nih beberapa saat ke depan apa? Di bidang apalah? Saya pencegahan kejahatan, Mas. Daripada pencegahan kejahatan. Karena saya kira kalau saya mengungkap kejahatan, saya akan masuk TV. Ya kan? Gagah dong. Ya. Enggak kan? Saya bisa tampil kan. Cuman akan selalu ada korban di sini. Ketika ada pengungkapan berarti ada kasus. Ketika ada kasus ada korban. Saya mencoba mereduksi ketenaran itu, hasrat untuk tenar. Yang penting tidak ada korban. Jadi kalau ada desain keamanan lingkungan, desain keamanan siber yang bisa memproteksi orang-orang, maka nggak akan ada korban kan. Jadi semakin hari orang akan merasa safe, tinggal bekerja maka itu akan merasa safe. Jadi kalau bisa nanti kerjaan service semakin sedikit kan akhirnya kan. Ya, lebih ringan, lebih banyak. Nah kalau lagi stres dan kira-kira kalau lagi stres kayak mungkin ungkap pembunuhan ya sampai berhari-hari ndak ketungkap. Terus pelampiasannya ke apa untuk melepaskan itu atau hobinya lah? Agak aneh saya nih Mas. Kalau saya pusing, saya suka menyendiri. Saya bawa buku satu, saya bilang ke istri, jangan diganggu dulu Mi. Aku pergi nongkrong, jangan diganggu dulu. Udah, kayak me time buat saya kan. Akhirnya saya beli kafe entah berantah, coffee shop ngopi kan, baca buku sambil ngeliatin orang ngomong, ngapain interaksi orang, analisa orang ini ngapain ya gitu. Terus ini ngobrol apa ya, kok gesturnya kayak gini nih. Terus kadang ketemu masukan aneh Mas. Contohnya. Kadang ada saya lihat di meja sana itu yang ngomongin orang. Itulah ya. Gibah. Ya, gibah. Yang di sana ada yang sedang berromantisasi berdua. Ada hubungan antara keluarga ayah dan anak. Itu akhirnya balik refleksinya ke saya nih. Oh, aku pernah ngalamin ini waktu itu, ini paling. Menurut saya waktu sendiri itu kita butuh istirahat. Pikiran jangan terus bekerja, badan juga jangan terus istirahat. Bukan berarti dengan itu kita berhenti untuk berjalan, tapi kita mengambil nafas, menyiapkan energi untuk melompat lebih tinggi. Dan pernah diprotes nggak sama istri anak gitu? Kenapa? Pulang-pulang sih. Istri apa sih? Istri polisi, bukan ya? Enggak. Apa istri? Istri saya pekerjaannya sangat berat.
karena mengurus 2 anak saya yang sangat aktif. Oke. Kadang kalau pusing juga saya dipanggil juga saya nggak pulang ya. Mana nih? Aku kalau masih ada tanggung jawab yang belum saya selesaikan, bukannya aku main loh nih. Kalau bisa pulang. Yeah. Saya adalah tipikal yang orang yang tidak memiliki hobi. Jadi kalau ada spare time Sabtu Minggu pasti saya fullkan untuk keluarga. Saya nggak suka sepedaan, saya tidak suka motor-motoran. Artinya dengan keluarga itu adalah hobi untuk mudah melepas penatan mungkin ya. Iya sih ya. Menurut saya sih gitu Mas. Guyon sama anak-anak itu kan. Guyon, dipukulin sama anak-anak. Iya. Untung masih kecil, kalau nggak kena KDRT juga. Ya. Gimana yang kecil tiba-tiba lagi ngobrol-ngobrol, kakinya dia ke muka. Dek. Ini kasat ini kan itu. Mau ngomong gitu kok ya anak bayi ya kan. Aduh dek ini aduh. Yang lain tuh nggak berani sama papa dek. Gimana kemudian ini memposisikan, susah enggak saat di kantor sebagai, apalagi pimpinan ya, sebagai polisi, di rumah, entah istri, anak, atau keluarga yang lain lah ya, kakak. Gimana memposisikan, wah saya ini polisi, apalagi saya kasat ini, di rumah harus, gimana? Susah enggak? Saya di kantor jadi kasat. Jadi saya menggunakan pengetahuan saya, menyesuaikan sikap saya, dan saya harus memegang teguh tanggung jawab saya. Akhirnya dalam berlaku pun saya sebagai kasat reskrim. Tapi ketika di rumah adalah tempat ketika saya bisa menjadi diri saya sendiri. Jadi ya saya di situ ya jadi bapak, ya jadi teman buat anak saya. Kalau anak saya yang pertama ya udah kayak teman lah Mas. Kebetulan waktu itu saya pernikahan dini, jadi 24 tahun sudah punya anak. Oh iya. Nikahnya cepet aja karena aku di Lantung. Itu ketemu di mana? Sama istri itu? Oh, dulu di Jakarta. Oh di Jakarta. Jadi sama-sama waktu saya di Jakarta, jadi Polsek Gambir waktu itu. Terus istri lagi kuliah juga di sana. Ya ketemulah antar temu, sudah lah. Baik, itu kayaknya obrolan kita hari ini bersama dengan Kasat Reskrim. Terima kasih Pak Kasat setelah meluangkan waktunya di sela-sela belajar, di sela-sela menangani kasus yang mungkin banyak menyita waktu lah ya. Baik, kita akhiri program kita di bincang-bincang kita di channel Sakinah Menyapa ini. Semoga obrolan saya dengan Pak Kasat Reskrim tadi bisa memberikan wawasan baru, bisa memberikan inspirasi kepada sahabat-sahabat Sakinah yang ada dimanapun berada. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.